ayah kamu udah masuk ICU. Dan aku turut prihatin atas batalnya pernikahan kamu. Sekarang aku udah gak peduli dengan pernikahanku. Yang aku pedulikan sekarang hanya keselamatan ayahku. Ini... Iya. Seharusnya sekarang aku menikah dengan dia. Ini calon suami kamu. Tapi dia lebih memilih pergi ke Prancis daripada aku. Tapi sekarang aku udah gak peduli lagi sama dia. Biarin dia pergi. Yang aku inginkan sekarang hanya keselamatan ayahku. Ya Allah, selamatkan ayah ya Allah. Tega-teganya lo. Ini soal lu batalin pernikahan lu. Bisa nggak sih sekali dalam hidup lu bikin keputusan yang benar? Gak. Gue udah minta saran sama lu ya. Lu bilang terserah sama gue. Ya udah, gue pilih batalin pernikahan gue dan gue pergi ke Perancis. Selesai. Lu nggak bilang ya kalau lu mau batalin di hari H pernikahan lu. Dasar pengecut lu. Pengecut. Hati-hati mulut lu ya, Ga. Ya? Lu bilang ini hidup gue. Terserah gue. Kenapa lu yang sewot? Lu tahu nggak akibat dari perbuatan lu tuh apa? Lu udah bikin calon istri dulu malu dan juga keluarganya. Kalau lu mau batalin pernikahan, jauh-jauh hari dong, jangan di hari H pernikahan. Ini sekarang udah terlambat, tau nggak? Terlambat lu bilang, Terlambat lu bilang? Jadi menurut lu Tega, gue harus nikah sama dia? Iya, walaupun ujung-ujungnya gue akan cerai sama dia. Lu gila lu? Bukan itu lebih gak manusiawi? Bikin hidup lebih hancur? Itu lebih parah, gak? Apa lu bilang? Lebih parah? Lu tahu apa Fauzi kena serangan jantung gara-gara lu? Lu tau gak sekarang dia kritis di ICU? Kalau Pak Fauzi sampai nggak tertolong, berarti lu yang udah membunuh dia. Bukan salah gua, Gak. Kalau Pak Fauzi nggak bisa terima kenyataan, itu bukan salah gua. Ini semua salah gua. Kalau aja gue lebih serius nanggapin telepon Irfan tadi, pasti saat ini pernikahan Aisyah udah berjalan dengan lancar. Dan Pak Fauzi juga baik-baik aja. Yoga, lo dari mana aja sih? Gue kan tadi nganterin nyokap lo ke rumah. Gue balik lagi ke sini mau ketemu sama lo, tapi lo nggak ada. Lo dari mana sih? Gue tadi... Dari mana, Ga? Keluarga Pak Fauzi. Iya, ada apa, Sus? Pak Fauzi selalu memanggil nama Aisyah. Aisyah, ayah manggil-manggil kamu, sayang. Aisyah, ada apa? Ayah manggil-manggil aku. Aisyah. Aisyah. Iya, ayah. Aisyah. Iya, ayah, ini Aisyah. Ayah sayang sekali sama kamu, Nak. Aisyah juga sayang banget sama ayah. Tapi sayang, nasib kamu sangat malang, Nak. Sekarang nggak ada lagi pernikahan untuk kamu. Setelah kejadian ini, siapa lagi yang akan menikah denganmu? Pak Fauzi.
Gue udah minta saran sama lu ya, hah? Lu bilang terserah sama gue. Ya udah, gue pilih batalin pernikahan gue dan gue pergi ke Perancis. Selesai. Pak, saya akan menikahi anak Bapak. Saya titip Aisyah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayah jangan pergi, ayah. Ayah jangan tinggalin Aisyah. Ayah bangun, ayah. Bu Indah, apa Bu Indah sudah tahu kalau si Yoga itu mau menikah sama anaknya Pak Fauzi? Saudara Yoga Pratama, saya nikahkan Saudara Yoga Pratama bin Halim dengan Aisyah Utami binti Fauzi Ahmad dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Aisyah Utami binti Fauzi Ahmad dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Gimana, saksi? Sah. Ibu pasti bangga punya anak seperti Mas Yoga. Mas Yoga bersedia melaksanakan amanah Pak Fauzi sebelum beliau meninggal. Mas Yoga juga telah mengangkat derajat sebuah keluarga. Saya ucapkan selamat buat Ibu. Ma, aku dan Aisyah minta doa restu dari Mama. Mama merestuikan. Ayah. Ayah, maafkan
maafin Aisyah ya. Pak? Pak? Yoga? Papa kangen banget sama kamu. Juga kangen banget sama Papa. Yoga, Papa bangga banget sama kamu. Apa yang kamu lakuin itu sangat luar biasa. Dan sekarang kamu tinggal memastikan Aisyah betah tinggal di rumah kita. Siapa? Aisyah, saya turut berduka cita atas meninggalnya ayah kamu. Baik secara pribadi maupun perusahaan. Kami semua sangat kehilangan beliau. Beliau seorang pekerja keras yang jujur dan juga sangat religius. Terima kasih, Pak. Loh, kok Pak manggilnya? Kamu kan sekarang udah jadi menantu saya. Panggil saya Papa, ya? Yoga, katanya kamu udah nikah. Nggak ada kabar, nggak ada berita, tiba-tiba udah nikah aja. Mendadak banget ya. Yosi, kenalkan ini Aisyah, istrinya Yoga. Aisyah, kenalkan ini Yosi, kakaknya Yoga. Serius? Kayak gini pilihan kamu? Yosi! Di mana sobat santun kamu? Hah? Aisyah ini adik ipar kamu. Paling nggak kamu salaman dulu dong sama dia. Udahlah, Aisyah pasti capek ya, lelah. Maklumlah, banyak kejadian di hari ini ya. Belum lagi kan ayahnya baru meninggal. Aisyah lebih baik istirahat dulu. Benar ya? Yoga, kalau gitu antarkan menantu Papa ke kamar. Ya, Papa mau ke ruang kerja dulu. Oke. Ayo, Kak. Kamu masih utang penjelasan sama aku. Kak. Mina! Ya, ya. Mina, antarkan Aisyah ke kamar Yoga ya. Mari. Permisi ya, Bu. Kenapa, Bu? Pasti gara-gara Mbak Yosi ya, Bu? Mbak Yosi memang begitu, Bu, orangnya. Kalau ngomong suka ceplas-ceplos dan belak-belakan. Ibu yang sabar ya. Aku mengerti kok. Terus kenapa, Bu? Aku nggak tahu, Mina. Aku nggak tahu apa aku harus senang atau sedih.
atas apa yang telah terjadi hari ini. Kok harusnya ibu kan seneng dong? Mina, pernikahan harusnya menjadi momen yang paling bahagia dalam hidupku. Tapi calon suamiku, Mina, Kenapa? dia membatalkan pernikahannya di depan semua orang. Dan ayahku, Mina. Ayah kenapa, Bu? Ayahku meninggal terkena serangan jantung. Semua itu berlalu begitu cepat. Dalam 1 hari semua itu terjadi. Aku nggak tahu harus kayak gimana, Mina. Bu, gimana ya, Bu? Mina juga nggak tahu. Tapi kita ini kan cuma manusia, Bu. Kita serahkan semuanya aja sama Allah. Yang sabar ya, Bu.